Salam God Lover, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Hari ini kita akan masuk ke dalam tema Who Am I bagian yang kedua. Nah, di bagian pertama kita sudah membahas siapa kita manusia. Manusia adalah pemikir, si pemikir. Manusia dari kata manas, artinya pikiran. Jadi manusia adalah si pemikir. Dan kita sudah membahas tentang apa itu roh, apa itu tubuh, dan apa itu pikiran. Nah, sekarang kita akan masuk ke tiga istilah yang kemudian. Yang keempat adalah tentang apa itu jiwa, apa itu perasaan, dan apa itu hati nurani. Nah, saudara-saudara, kalau kita belajar di dalam teologi ya, memang ya, kalau ditanya apa itu roh dan apa itu jiwa, maka jawabnya adalah dua istilah yang dipakai secara bergantian. Nah, inilah yang paling banyak ya kita ketahui. Tetapi saya mempunyai pendapat yang lain. Ya, apa itu jiwa? Nah, saudara-saudara, dalam tiga bagian pokok yang ada di dalam bagian kita sebagai manusia, ya kita ketahui ada tubuh, kita ketahui ada roh, dan kita ketahui kita juga mempunyai pikiran. Kita mempunyai hikmat Allah dan kita juga mempunyai hikmat manusia. Nah, saudara-saudara, dari tiga ini ada dua esensial yang sama, yang tidak tersentuh, yaitu apa? Kalau tubuh kita jelas kita lihat, tetapi roh kita tidak bisa lihat. Pikiran juga tidak bisa kita lihat. Nah, dua esensi inilah yang bersatu, ya, di mana roh Allah yang penuh dengan kemuliaan ini, yang penuh dengan cahaya ini, ditutup oleh kain hitam yang namanya pikiran, sehingga kemuliaan Allah tertutupi oleh apa? Hikmat manusia. Hikmat Allah tertutupi oleh hikmat manusia, dan oleh karenanya kita disebut kita kehilangan kemuliaan Allah. Nah, jiwa adalah roh Allah yang mulia tadi, yang diberikan kepada manusia sebagai untuk kita hidup, ditutupi oleh hikmat manusia. Jadi
roh Allah dan atau hikmat Allah dan hikmat manusia itu inwanut, menjadi satu simpul, dan inilah yang saya istilahkan dengan jiwa. Jadi apa itu jiwa? Jiwa adalah roh Allah yang terang benderang yang diberikan kepada kita supaya manusia itu hidup, tetapi tertutup oleh kain hitam yang namanya pikiran. Ya, itulah istilah yang saya sebut dengan jiwa. Jadi nanti di bagian yang lain kita akan berbicara tentang bagaimana proses ya hikmat manusia ini dibuka, kain hitam ini dibuka kembali, dan inilah pekerjaannya Roh Kudus. Ya, Roh Kudus akan membuka pikiran kita ini, ya, sehingga Roh Allah kembali terang benderang dan menjadi bahagian dari kehidupan kita. Kita akan kembali hidup bersama dengan Roh Allah. Nah, ini bagian yang menarik, ya. Tentunya tidak semudah kita bisa membicarakan hanya dalam waktu 10 menit. Ya, banyak proses nanti bagaimana kain hitam ini atau yang saya istilahkan dengan pikiran ini ya bisa dilepaskan dari Roh Allah ini, sehingga nanti manusia kembali hidup seperti ciptaan mula-mula, hidup lepas daripada dosa. Tetapi tentunya bukan di bagian saat sekarang ini saya akan berbicara. Nah, saudara-saudara, kalau kita sudah menemukan 4 istilah tadi, ada roh, ada tubuh, ya, ada pikiran, dan ada jiwa. Nah, bagaimana sekarang dengan apa yang disebut dengan perasaan dan hati nurani? Perasaan ada di mana sih? Oh, di hati ini, begitu ya. Ya, inilah yang paling sering kita bicara tentang perasaan. Orang yang jatuh cinta tentunya bicara perasaan yang sedang jatuh cinta. Orang yang sedang marah berbicara tentang perasaan marah. Orang yang sedang senang berbicara tentang kondisi senang. Demikian itu, ya, itulah perasaan. Tetapi apa itu perasaan? Nah, saudara-saudara, perasaan ini juga proses berpikir. Kita kan tadi mengetahui bahwa istilah jiwa adalah bersatunya Roh Allah dengan pikiran. Dan pada saat pikiran ini melakukan kegiatan, itu tidak mungkin bisa dilakukan tanpa ada Roh Allah. Karena pikiran ini it's only a tool, ya, hanya alat. Nah, saudara-saudara, pada saat pikiran ini berproses, ini bisa dilakukan dengan atau bisa terjadi adanya stimulan dari luar. Contoh, pada saat kita dimaki oleh seseorang, maka kalau kita pikirkan secara mendalam makian dari orang itu, maka akan menimbulkan perasaan marah dan perasaan yang gak enak lainnya. Sama juga pada saat kita dipuji orang, begitu kita pikirkan mendalam, maka kita mungkin akan tersenyum bahagia. Nah, jadi perasaan adalah proses berpikir yang mendalam, yang stimulannya dari luar diri kita. Dan oleh karenanya, pikiran kita lebih banyak memikirkan hal-hal yang kita lihat dan kita rasakan dengan indera kita. Meskipun banyak yang timbul dari dalam, tetapi dari dalam itu sendiri dimulai dengan dari luar. Dan terakhir, istilah tentang hati nurani. Apa itu hati nurani? Hati nurani juga proses berpikir yang mendalam, tetapi stimulannya dari firman Tuhan yang merenungkan siang dan malam. Pada saat kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka itu akan mengendap di dalam hati nurani kita. Dan oleh karenanya, pada saat kita mau melakukan kejahatan, contoh satunya mencuri, firman Tuhan katakan jangan kau mencuri. Mungkin kita karena kita mempunyai nurani, kita nggak jadi. Jangan kau selingkuh, ya, karena perselingkuhan itu keji di mata Tuhan. Kita ingat firman Tuhan yang ada mengendap dalam diri kita, itu memperingatkan itu. Dan banyak bagian-bagian lain dari firman Tuhan itu diproses oleh pikiran kita dan diendapkan di hati kita, sehingga kita menyebutnya dengan hati nurani. Nah, saudara-saudara, inilah bagian yang kedua
dari tema kita, Who am I? Jadi sekarang kita sudah mengetahui apa itu tubuh, apa itu roh, apa itu pikiran, apa itu jiwa, apa itu perasaan, dan apa itu hati nurani. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa atas segala berkat, rahmat, dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Biarlah kiranya Bapa kami dapat hidup tidak saja dari makanan kami ya Bapa, tetapi dari segala firman-Mu. Terima kasih hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. God Lover diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.